Hai JBL, balik lagi nih di hari Senin bersama PB Ina. Nah di minggu ini agak sedikit auranya tuh enak gitu ya, ceria gitu. Dimulai dengan adanya gelar juara, tapi gue nggak sendiri dong. Hari ini rame seperti minggu-minggu kemarin. Ada Ciuni, ada Mbak Wit, sama ada coach 5 negara kita. Banyak ya. Iya dong, kan title lu tuh banyak. Takut gue sebutin semua tapi takut durasinya nggak nyampe. Durasi Iya. tuh. Tapi Coach Andara boleh lah, Coach Andara Coach Andara sebutin. ya boleh. Coachnya para artis loh ini saudara-saudara. Jadi gimana nih minggu ini kita memulai dengan keceriaan dengan gelar juara. Happy. Bagaimana tanggapan para senior dulu deh, para Asik. senior. Yang paling mengerti. Waduh. Gimana nih Ci melihat kemarin akhirnya Jojo dapatkan apa ya gelar 750 pertamanya ya? Ya bagus banget. Finally dari tunggal putra. Meskipun ya sebenarnya apa ya? Ya tidak diprediksi secara 100% tapi akhirnya malah Jojo yang bisa keluar sebagai juara. Tapi memang penting sih buat Indonesia untuk bisa ada gelar. Terus Bakri ada di final ya, oke lah sampai weekend kita bisa hore-hore gitu ya. Sobat Ada weekend, tontonan, sobat ada weekend. tontonan gitu. Nah tapi kalau lihat performa Jojo sendiri gitu dari babak awal kan sebenarnya lawan dia juga lumayan juga. Terus apalagi kalau kata Mbak Wid dia ketemu si paling stamina kan ya, ketemu Kodai. Ya. Nah overall secara penampilan lah, secara keseluruhan untuk Jonathan sendiri itu gimana? Siapa? Mbak Wid dulu Mbak Wid. dari situ set gitu lah. Arah jam. Iya gitu. Kalau di interviewnya Jojo tuh bilang dia sebenarnya sempat speechless dan mungkin dia sebenarnya mungkin sadar banyak orang yang meragukan dia juga karena Jojo kan seperti kita tahu kalau bagus banget tapi kalau misalnya lagi underperform bener-bener ya, di luar dugaan banget Emang gitu siapa ya. Mbak yang raguin? Banyak. Boleh jujur, lo sempat ragu nggak? Lumayan. Tapi kan berdasarkan fakta ya. Iya benar kan ya Mbak Yuni. Nah jadi dia benar-benar merasa ini tuh besar banget artinya buat dia kemenangan ini sampai dia katanya speechless juga gitu. Dan ini super 750 pertama dia juga, dimana kan semua lagi race ya, mau yang deket dulu deh World Tour Final gitu kan, mau karena poinnya gede banget gitu. Jadi kalau secara penampilan memang roller coaster banget. Kadang-kadang babak 1 tiba-tiba juara gitu kan. Tapi di final luar biasa sih ya dia. Luar biasa penampilan Jojo. Nah kalau dari lu sendiri Le, kan kita maksudnya nggak hanya Jojo bener awalnya orang-orang pasti lebih mengunggulkan Ginting lah yang keluar sebagai sobat weekend lah sampai di akhir. Tapi ternyata kan Ginting lagi-lagi kalah nih dari Li Shifeng kemarin. Nah kalau menurut lu sendiri nih gimana nih? Iya kalau ngelihat Ginting kemarin di quarter lawan Li Shifeng kayak mainnya nggak lepas gitu kan. Jadi kedikte semua permainannya dan Li Shifeng, terutama Li Shifeng setelah juara Asian Games, terus dia PD-nya jadi luar biasa. Dia ngalahin si Yuki di Asian Games, terus kemarin di final Denmark juga ngalahin si Yuki. Nah tapi setelah kalau ngelihat di final lawan Jojo, set pertama Li Shifeng sebenarnya mainnya agresif banget. Jojonya terlalu pasif. Dia jadi banyak nunggu aja. Jadi nunggu, tapi setelah interval pindah set kedua, Jojo lebih agresif mainnya, temponya juga lebih nyerang kan. Secara main dia nggak mau nunggu. Nah, set ketiga udah bisa konsisten, apalagi ada insiden Li Shifengnya jatuh. Oh iya. Ya itu jadi berderet, poinnya jadi deres gitu. 15-11 jadi 18-11 baru ngejar lagi. Ya bagus, happy ngeliat Jonathan yang mudah-mudahan sih konsisten, apalagi udah mau World Tour, udah mau Olimpik. Kan Jojo naik turunnya fluktuatif banget gitu. Ini sekarang gelar ketiga, keempat ke Indonesia Master, Hong Kong sama ini kan. Jadi punya modal bagus sebenarnya buat Jojo. Nah kalau ngomongin konsisten tadi kan Cini bilang ya oke lah gitu ya, bukannya bagus banget gitu. Berarti kalau ngomongin konsisten Ci, kalau menurut Cini sendiri seorang Jonathan itu konsistennya itu seperti apa sih? Nah itu susah ya, maksudnya selama ini kalau melihat faktanya itu susah. Saya sih nggak menyoroti dia kalah di babak keberapa, tapi saya lebih nyoroti kualitas permainan seperti apa yang dikeluarkan. Bisa aja sih kalau sekarang tuh imbang semua, apalagi dia
di bawah mediocre-nya ini bukan kualitas jelek. Jadi babak pertama mungkin kalau 1.000, 7,5 tuh ketemu yang udah imbang tuh mungkin banget gitu kan. Kayak Weng Hongyang pertama udah langsung ketemu musuhnya lagi, pokoknya kalau nggak salah Lizia apa siapa lah, pokoknya dia tuh udah dari babak pertama udah berat tuh, udah biasa. Tapi yang kita soroti kan dia gimana mainnya di babak pertama, pokoknya sepanjang turnamen itu gimana. Nah Jojo itu susahnya naik turun, kok lagi bagus tuh bagus banget, tapi kita ngeliatin aja babak pertama kedua Jojo kalau udah bagus biasanya kesana tuh dia susah jeleknya lancar. Susah jeleknya. Susah susah jeleknya. jeleknya. Kalau udah ketangkep mainnya, dia udah bisa nguasai lapangan, dia udah pede, susah jeleknya. Karena menurutku dia tuh apa ya, sebenarnya kuat, modal ada, fisik bagus. Cuman tuh kalau touch pukulannya lagi nggak enak atau dia lagi nggak yakin, udah tuh nurunnya bisa nurun banget. Aku lebih concern sebenarnya ke Ginting. Saya sih nggak ngelihat permainannya, tapi lebih kayak nggak ada hawanya gitu loh. Hawa juaranya tuh nggak dapet gitu loh. Aku ngerasa gitu ya. Mungkin pernah lihat dia tuh main mah dia selalu bagus. Karena dari awal bolanya itu emang dia udah punya modal lah. Secara bola tuh nyerangnya bagus, nempatin bolanya enak. Tapi aku nggak lihat PD-nya di sana. Aku nggak lihat hawa macannya dia itu kayak biasanya. Menang kalah sih dia pasti jarang underperform. Tapi biasa banget mainnya, flat banget gitu loh. Padahal dia punya apa ya, modal buat bisa bikin itu. Selalu dia bisa di atas angin, tapi itu nggak kelihatan. Aku nggak ngerti apa karena faktor masih belum bisa melepaskan kedukaannya atau apa gitu. Tapi lebih non teknis yang mana menurutku Ginting hampir nggak ada seharusnya. Iya, Gitu loh. setuju sih. Memang kalau biasa kita ngeliat Ginting tuh udah langsung ada aura-aura pemenang lah, ada aura gimana ya, pemain top dunia. Tapi memang kalau kita lihat kemarin ya itu tadi agak redup ya Ci ya. Nah kalau kayak gitu tuh apa ya, apakah perlu bantuan juga tim support dari PBSI kah, maksudnya untuk psikolog atau apa, kalau menurut lu sendiri dulu dah sebagai pelatih? Ya pasti butuh lah, kalau apalagi kan ini bukan teknik, lebih ke non teknis, itu perlu ada temen sharing atau ya mungkin kalau dia nggak bisa, mungkin dia nggak bisa ngomong ke semua orang, ada orang yang bisa dipercaya tuh buat ngelepasin yang masih ganjel-ganjel. Ya itu sebenarnya penting karena dia kan salah satu tumpuan ya, tumpuan buat jadi mendapat medali di Olimpik dan pertandingan-pertandingan lain. Tapi sekarang masih belum lepas emang secara main. Ya kalau emang teknik secara main mah Ginting udah salah satu yang enak lah dilihat, juga enak, pukulan bagus. Tapi kadang-kadang Ginting kan suka unforced error yang begitu-begitu kan. Sayang, yang sebenarnya tuh nggak boleh mati tapi jadi buang poin. Tapi secara non teknis ya mungkin ke pelatihnya bisa, kalau emang dia nggak mau ke psikolog, ke pelatihnya atau ke temen yang benar-benar bisa dia curahin lah buat cerita kalau dia ada masalah gitu. Itu sih Dep, aku ngelihatnya di Indonesia Master aja ya, kayak nangis terus. Ingat nggak waktu Iya, waktu lagi preskon aja juga nangis. aku ngerasa ini kalau kehilangan Berat banget. berat ini. Karena kan Gitu. memang kita tahu Ginting tuh deket banget ya, deket banget sama almarhum mamanya gitu kan. Deket banget. Dan jadi nggak gampang ya. kita juga sebagai awak media ya waktu itu melihat sebenarnya kaget banget ya, karena dia itu kalau interaksi dengan media atau apa itu ngebanyol kan Mbak, dengan jawaban Cuek gitu ya. jawaban-jawaban yang ngebanyol, nyeleneh, tiba-tiba dia nangis gitu. Dan itu bukan ditanya media loh, dia sendiri yang bilang iya kebetulan mama datang, terus abis itu dia nangis gitu. Jadi kebayang betapa memang berat banget buat dia gitu kan. Dan ya sampai kesini juga rasanya belum bangkit lagi 100% ya Mbak, belum comeback lagi. Dan kalau menurutku sih di saat-saat inilah pentingnya tim support. Karena atlet Ginting modal tadi seperti Mbak Yuni bilang, Bule bilang memang udah nggak usah dipertanyakan lagi. Tapi dia itu tuntutannya kan level dunia nih, tuntutannya juara level-level atas. Ya berarti dia juga harus dibantu dengan tim support dengan quality yang level atas juga gitu. Kalau kita lihat Excelsen semua gitulah, pemain-pemain top dikelilingi tim support yang handal juga kan gitu. Nah jadi alangkah baiknya mungkin ada bantuan juga lah buat Ginting gitu. Kalau dia belum bisa nyelesain sendiri, dibantu dari pihak luar seperti apa. Karena kalau kita lihat komentarnya dia selalu bilang gini, saya sudah mencoba semua cara. Itu berapa kali dia bilang kayak gitu terus.
mungkin dia kayak bingung, Iya. gue harus gimana lagi ya Iya, gitu. Tapi memang ini sih Dep, saya juga pernah dalam posisi kehilangan ya. Dan itu Oh, maksudnya memang bukan hal yang bisa gampang dilewati. Artinya waktu itu aku lagi ranking berapa ya? 4 apa 5 lah. Pokoknya habis susi itu aku. Dan setelah kejadian itu em, bukan nggak pengen juara sih, pengen juara tetap, tapi ada something is missing. Dan semakin kita ngelawan itu semakin nggak dapet sih Dep. Maksudnya berusaha, oke, udah nih orang udah meninggal nggak bisa hidup lagi. Lu semakin begitu menurutku ya, yang udah aku lewatin tuh semakin kita sulit gitu. Tapi yang bisa terjadi adalah memang harus tingkat acceptance-nya tinggi. Lah tingkat acceptance tinggi itu kapan bisa didapat? Ngomong gampang ya, tapi Iya, when you iya. carry gitu, wah itu berat gitu Iya, loh ya kan, apalagi kayak orang yang paling deket gimana sih, harapan hidup lah baratnya gitu ya, selain mungkin ya pacar, suami ya waktu itu ya, cuman iya itu memang kalau saya pernah dulu ketemu Prof Singgih kan, karena seperti bukannya PBSI nggak peduli, tapi lebih oke, sekarang udah ya move on ya, prestasi ya gitu. Iya kan, tapi kayak lah lu tahu nggak yang gue rasain tuh kayak Iya, gimana, iya, kayak gitu iya. loh. Nah itu hal yang nggak gampang. Jadi maksudku tuh membantu dalam hal kayak gimana. Kalau di push ya menurutku juga belum tentu yang sesuatu yang pas. Iya, iya, Karena iya. dirinya juga ngerti Iya. bahwa dia udah harus kemana, tapi dia nggak bisa aja, belum bisa aja. Nah mudah-mudahan ya nggak terlalu lama, apalagi Ginting kan usianya udah Golden era sekarang iya, lagi. terus juga dia tahu ibunya sakit gitu ya, sakit gitu, maksudnya you have to prepare lah for the worst ya. Kalau aku kan kecelakaan hilang kayak gitu loh Dep. Nah, mendadak Iya, kayak iya. gitu ya, ya mudah-mudahan. Sama kayak Mia Audina kan juga kayak gitu kan, dia memutuskan buat pindah ke Belanda karena kehilangan ibunya juga. Oh Iya, ya, sakit maksudnya ya memang mamanya. memang gak gampang gitu. Itulah susahnya seorang atlet di saat kita merasakan hal-hal tertentu, kita lagi berduka, kita lagi kehilangan, tapi kita dituntut untuk selalu profesional gitu kan, karena netizen nggak pernah mau tahu apa sih yang terjadi. Lu harus profesional, lu udah berangkat, lu harus juara. Nah itu sebenarnya yang ya gimana ya, atlet juga manusia biasa gitu kan, maksudnya kita tetap bisa merasa kehilangan, kita bisa merasa berduka. Itu tadi juga saya memang udah pernah merasakan juga gitu Ci, waktu lagi main sama Ucok, dan saya juga ngerasakan gimana kita tuh masih pengen banget juara, tapi untuk bisa apa ya, kalau kata Ci tadi, menerima ya, menerima itu butuh waktu sih memang. Sembuhnya sendiri pun juga butuh waktu ya Ci ya. Nah itulah mungkin ya pentingnya juga ada teman bicara juga. Nah kalau kita lihat kemarin seorang coach Irwansyah bawa seorang Jojo ya di lapangan waktu partai final. Menurut saya pribadi juga kayaknya tuh enak banget gitu loh ngomongnya ya nggak Banyak sih? afirmasi positif Iya, ya. gua kedengeran terus kan tuh di Iya, TV. kedengeran. Maksudnya apa yang disampaikan kayaknya tuh benar-benar adem ya. Mm. Sebagai penonton tuh gimana coba? Ya kalau gue sebagai misalnya lagi duduk di belakang itu kan ngaruh ya, kalau pemain misalnya kita ngasihnya negatif, aura negatif lah ke pemainnya aja tuh lagi buntu. Terus ngelihat muka kita kesel, lu nggak bantu gua lu di sini gitu, lu mendingan keluar deh gitu. Kita sebagai yang duduk di belakang emang harus support, jadi kasih yang positif aja gitu. Jadi dia pemainnya juga coaches di belakang juga support gitu. Kalau kita ngasihnya yang negatif, dia aja lagi buntu, ini lagi susah nih, like gua harus ngapain nggak tahu, terus kitanya marah-marah, lu gimana nih, udah jadi lah. Itu mah jadi tuh barang udah kalah udah. Dan ini loh Dep, gue sih nggak ngelihat dia kemarin sebagai pelatih 100% pelatih loh Dep. Maksudnya dia malah lebih kayak bikin fun gitu loh. Iya. Uhui, cihui gitu. Terus gue gini, wah kenapa begitu ya gitu kan. Wah gue Jo gila, Jo bagus Jo gitu. Maksudnya bukan yang kalau pelatih kan nggak gitu gesturnya. Lebih ngomong teknis ya begitu bagus gitu Jo, ya. oke Jo, konsisten. Tapi Atau- kan bercanda ini agak Iya. ada begitunya kan. Atau mungkin itu adalah hasil diskusi sama Jojo juga kali Bisa ya Mbak jadi. Yuni ya. Tapi Enaknya jarang gimana? ya begitu ya. Heeh. Jarang kan ya pelatih gitu ya. Maksudnya ya paling oke Jo, bagus Jo, oke gitu kan. Ini kan enggak kayak ngikutin permainan, kayak kita komentator. Iya kayak komentator ya. Berarti kemarin Bang Abel lagi jadi komentator ya di belakang ya. Tapi Mbak Awit sendiri nih kan nggak denger tuh Bang Awit berapa kali juga bilang, oh udah bagus banget tuh, kurang silang aja Jo gini-gini. Nah Mbak Awit sebagai gimana ya, penikmat badminton tuh gimana tuh? Kalau
gue sih kemarin ngelihatnya Bang Aboy itu ya bukan, mungkin orang kaget yang lihat Bang Aboy kemarin afirmasi positif apa segala macam. Kalau kita media itu selalu kayak gitu. Setiap interview Bang Aboy Memang selalu seperti jawabannya kayak kita juga dikasih afirmasi positif, bukan cuma atletnya aja gitu. Kayak misalnya Bang Aboy gimana nih anak-anak tunggal putra prestasi bla bla bla. Pertama dia bilang tolong jangan dilihat kayak 100% gagal. Tahun ini hargai juga dong Ginting sama Jojo. Ginting udah dapat gelar, Jojo udah dapat gelar. Dan mereka itu kalau menurut saya di latihan mereka itu sudah total. Dan itu hanya tinggal menunggu waktunya saja yang tepat, mana nih ikut turnamen, mana yang tepat, situasinya tepat, mereka pasti akan bisa juara. Dan ini disampaikan Bang Aboy waktu beberapa bulan lalu ya, dan udah terbukti juga akhirnya dapat juga gelar Jojo di Hong Kong sama di kemarin Prancis gitu. Jadi memang Bang Aboy seperti itu gitu, bukan cuma ke atletnya tapi juga ke kita nih teman-teman media juga memberikan afirmasi positif bahwa bisa kok, mereka sebenarnya bisa gitu. Jadi jangan diragukan terus lah gitu. Iya, berarti selalu memberikan statement-statement positif juga lah ya, baik untuk media sama atlet-atletnya juga. Jadi Chow diberikan Tien juga Chow Tien ya itu pelatih. beradaptasi dari situ ya, Iya. dibikin nyaman ya kan. Karena kayaknya mungkin nggak ya ke Jojo kayak gitu, ke Ginting beda lagi caranya karena Iya, nggak iya, bisa iya. dipukul rata Iya, semua benar. kan. Dan semua kan belum tentu bisa terima dengan cara yang kok ini malah bercanda sih. Nah, kalau si A kayak gini, si B kayak kemarin kayak ke Jojo ya bagus sih, emang harus beda-beda pendekatannya. Iya benar sih, bagus banget sih kalau kita lihat. Semoga apa yang diterapkan sama Coach Irwansyah itu bisa berbuah positif di di next turnamen lah. Semoga badminton Indonesia terutama tunggal putra bisa dapat gelar-gelar lainnya. Nah tapi kalian jangan kemana-mana dulu karena kita akan kembali dengan pembahasan yang makin seru.